Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa siyama naharihi wajiba wa qiyama lailihi tatawwu'a wa thawabal amali fihi mudha'afa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim والرسول السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin dan shaimat yang kami hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian subuh ini, mohon izin mungkin kami meneruskan apa yang disampaikan kemarin siang dalam khutbah Jumat. Jadi masih berkisar tentang itu. Saya terkagum dengan sabda Rasulullah di bulan Ramadan, yaitu penekanan utama siangnya saum, malamnya sholat. Kita tahu dua jenis ibadat ini adalah ibadat sangat-sangat penting. Bahkan sebagian ulama ada yang mendiskusikan di antara dua jenis ibadah ini, saum dan sholat, mana yang lebih utama. Sebetulnya kita enggak ingin merivalkan, mengadukan dua, tapi para ulama ada yang mengatakan, ada yang memperbincangkan itu. Dari dua ibadat pokok dalam rukun Islam, satu sholat, kedua saum, mana yang lebih afdol? Ternyata masih terjadi perselisihan juga. Baiklah, tapi dua-dua itu adalah ibadat kita kehadirat Allah SWT sebagai hamba, itu sudah sangat jelas. Tidak usah kita timbang-timbang mana yang lebih utama di antara keduanya. Kita boleh sebut dua-duanya adalah utama, dua-duanya adalah penting. Bapak yang terhormat, kita masih ada waktu seperti diungkapkan tadi oleh Bapak Ustadz Ahmad Kaswadi, bahwa masih ada 8 hari lagi ya. Ada sabda Rasul yang boleh kita jadikan pedoman. Man ahsana fi ma baqiya ghafara ma madha wa ma baqiya, ghafara lahu ma madha wa ma baqiya, wa man asaa fi ma baqiya ukhidha ma madha wa ma baqiya. Barang siapa yang di ujungnya bagus, barang siapa yang berbuat lebih bagus di akhirnya, maka Allah memaafkan kekurangan yang lalu dan kekurangan yang akhir itu. Tapi barang siapa yang buruk di akhirnya, maka Allah akan menghukum yang lalu dan yang sisanya. Jadi saya sebutnya ini ilmu sisa. Jadi kalau kita masih punya sisa, nah sisa itu manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah bisa menolong kekurangan yang lalu kalau diakhiri dengan cara baik. Jadi yang 8 hari terakhir ini, andai kata diisi dengan yang baik-baik, lebih baik dari sebelumnya, maka kekurangan yang lalu itu tertutup oleh kebaikan di akhir. Tapi kalau di akhirnya jadi buruk, maka keburukan yang lalu, keburukannya akhir, semuanya akan mendapat sanksi. Itu adalah ilmu sisa. Maka kita mudah-mudahan mampu mengisi sisa ini dengan lebih baik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kemarin Jumat saya mengungkapkan tentang saum dan sholat. Dan saya kira yang membahas saum itu sudah sangat banyak, membahas sholat juga sudah sangat banyak. Tapi saya akan menyampaikan dari sisi pandangan sepengetahuan saya tentang keutamaan sholat itu, yang di bulan Ramadan dipasangkan oleh syariat kita. Saum siangnya jadi wajib,
sholat sunnah malamnya tetap sunnah. Tapi yang menarik, Rasulullah mengatakan bahwa amal ibadat sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan wajib. Jadi seolah-olah itu sholat malam itu wajib dari sisi pahala. Tetapi ini kasih sayang Allah. Yang pahalanya sama dengan wajib itu kalau tidak dilakukan tidak dosa, kan enak. Padahal biasanya kalau yang dapat pahala wajib, perbuatan wajib dapat pahala wajib, jika tidak maka berdosa. Itu kan hukum fikihnya begitu. Tapi menarik, di bulan Ramadan banyak yang diberi pahala wajib, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Lalu karena tidak berdosa, banyaklah yang tidak melakukan. Dengar-dengar sudah mulai surut yang terawehan itu. Dengar-dengar sih. Apakah lantaran tidak ada sanksi gitu? Padahal kalau lihat dari pahalanya itu sama dengan wajib, kan sangat menyenangkan itu. Disiapkan pahala seperti wajib, ya maka tidak usah pakai dosa. Kalau tidak melakukan pun harusnya gemarnya sama. Maka hadisnya kan, karena Rasulullah yuraghibu fi qiyam Ramadan. Rasulullah gemar sekali sholat malam di bulan Ramadan. Itu hadis tarawih itu. Ya, jadi itu sama-sama. Jadi kegemaran itu harus ada pada diri kita semua untuk melaksanakan baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang hormat, lalu kita ingin mencoba khususnya tentang sholat. Ketika orang berkata, Ustadz, orang itu rajin sholat, bahkan punya musola di rumahnya, tapi korupsi. Jadi gimana itu? Apa hubungannya antara sholat dan korupsi? Saya terhormat, zaman sekarang kadang ada kata-kata seperti itu, keluhan seperti itu. Tapi ternyata tidak usah heran, zaman Rasul juga ada kata-kata itu. Saya bacakan hadisnya ya. Ini Bapak bisa temukan dalam tafsir Ibnu Katsir, khusus menerangkan tentang surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu ayat kenal betul lah Bapak Ibu tentang ayat ini. Bacakan oleh engkau Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab suci Al-Quran. Jadi perintah pertama dalam ayat ini, Rasulullah diperintahkan membacakan ayat Quran kepada umatnya. Yang kedua, perintah kedua dalam ayat ini, wa aqimis shalah, dirikan olehmu salat. Lalu ada keterangan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada dua perintah di sini, bacakan ayat suci Al-Quran, dirikan salat. Lalu tentang salat ditambahkan keterangan, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, sungguh zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, termasuk salat adalah hal yang sangat akbar, yang sangat besar dibanding amal-amal lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah sungguh mengetahui apa yang kalian lakukan. Sudah terhormat, ayat ini populer karena mengaitkan antara salat dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sering mendapat keluhan, orang itu suka sholat tapi kemungkaran masih jalan terus. Zaman Kanjeng Nabi pernah juga keluhan itu disampaikan, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata begini ke Rasulullah, inna fulanan yusalli bil lail, si fulan itu sholat kalau malam rajin sholat malam.
Faida asbaha saraka. Tapi malamnya yang rajin sholat itu, begitu pagi-pagi dia mencuri atau suka mencuri. Ini suatu keluhan seolah-olah membantah tadilah. Katanya sholat menghentikan perbuatan keji dan mungkar. Tapi ya Rasulullah, ada orang malamnya rajin sholat, tapi paginya mencuri. Berarti tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau itu ditanyakan ke kita, mungkin saya bilang percuma itu sholat. Mungkin gitu ya jawabannya. Percuma kalau gitu sholat itu. Jangan-jangan saya mengatakan gak usah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata Rasul tidak begitu jawabannya. Rasul menjawabnya apa? Innahu sayanhahu ma taqul. Sungguh baginya nanti akan tercegah pencurian yang dia lakukan itu oleh sholatnya sendiri. Jadi sholat jalan terus. Bahwa sekarang sholatnya itu belum maksimal, belum efektif untuk menghentikan perbuatan keji dan mungkar, itu proses. Tapi jangan kita katakan percuma kamu sholat, atau gak usah sholatlah kamu kalau masih mencuri juga. Bisa saja orang mengatakan begitu. Serupa itu memang ada hadis serupa itu. Malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Hadis lain. Barang siapa solatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang dia lakukan, orang itu tidak bertambah terhadap Allah kecuali makin jauh. Kan mirip-mirip kalau gitu, daripada makin jauh mendingan gak usah sholat. Bukan juga. Bukan. Jadi sholat jalan terus Pak. Walaupun diantaranya ada orang yang suka maling, suka apa dan sebagainya, tapi dia sholat juga, itu sholat jalan. Jadi PR-nya apa? Efektifkan sholat itu supaya fungsinya bisa menghentikan perbuatan keji dan mungkar. Itulah yang coba kita renungkan, bagaimana supaya sholat efektif. Nah, sholat efektif berarti dibutuhkan selain kesadaran adalah ilmu. Maka kalau Rasulullah mengatakan tuntutlah ilmu, dari mulai kamu diayun oleh mamahmu, digendongan sampai masuk liang lahat, terus ilmu. Sebab pengaruh ilmu besar sekali. Kalau belum tahu jadi tahu, kalau sudah tahu jadi melekat pada kepribadiannya ilmu itu. Lalu bertambahnya ilmu akan bertambah kualitas perbuatan kita lebih baik. Maka tidak ada hentinya menuntut ilmu itu. Sebab dengan bertambahnya ilmu sedikit demi sedikit akan bertambah kualitas kehidupan kita berkat ilmu yang bertambah. Oleh karena itu jangan bosan, jangan merasa hatam karena sudah cukup ilmu, cukup banyak ilmu yang dimiliki. Tidak, menuntut ilmu tidak pernah berhenti. Kanjeng Nabi SAW dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Surat Toha. Supaya memohon kepada Allah tambahan ilmu dari Allah. Itu kanjeng Nabi. Maka para peneliti mengatakan Nabi Muhammad ilmunya makin lama makin bertambah. Puncaknya saat beliau akan wafat, itu puncak ilmu yang dia miliki. Jadi saudara terhormat, jangan bosan-bosan. Baik hormat, mudah-mudahan yang ingin kami sampaikan saat ini berkaitan dengan sholat itu bagian dari ilmu. Saya mencoba beberapa referensi, diantaranya ada kitab I'anatul Thalibin yang saya ungkap sebagai dasar yang akan kami sampaikan. Yang kedua, hikmatut tashri' wa falsafatuhu, hikmah pensyariatan ajaran Islam dan filsafatnya, supaya akal kita mencoba menyelami atau merenungkan hikmah-hikmah dari ibadah. Saya mulai dari hikmah hayatus sholat, hikmah gerak-gerik sholat. Sholat itu ada gerak-gerik dari awal sampai akhir. Ternyata setiap gerak-gerik, baik kata-kata maupun sikap tubuh, ternyata di situ ada hikmahnya. Baik hormat, kalau kita perhatikan sholat,
Gerakan yang pertama, posisi tubuh yang pertama adalah berdiri. Posisi kedua adalah ruku. Posisi ketiga adalah sujud. Posisi keempat adalah duduk. Itu adalah gerak tubuh kita, posisi tubuh ketika sholat. Dari sisi perbuatan kita nampaknya posisi tubuh kita menurun. Dari berdiri kan tegak tinggi, ruku kan mulai merunduk, sujud malah menyungkur ke bawah. Itu gerakan tubuh menurun. Tapi hikmah kekhusyuan menaik. Kekhusyuan yang bisa dirasakan dari gerakan berdiri sampai ke sujud, kekhusyuan, derajat kekhusyuan itu naik. Kalau tubuh turun, tapi hati dalam kekhusyuan naik. Saya ingin mencoba merenungkan dari awal. Yang pertama, tuan-tuan, ketika sholat adalah berdiri. Maka ada keterangan para ulama, iza waqafa sakanul jawarih la yuharrikuha. Dia duduk tenang, menunduk kepalanya sedikit, tangannya ada di dada. Ada mengatakan ala sodrihi, tapi ada mengatakan di tengah-tengah dada. Tapi sebagian ahli hikmah mengatakan letakkan di tengah-tengah tubuh kita. Tubuh kita dari atas ke bawah, tengah-tengahnya di mana? Letakkan tangan di situ. Itu sebagian para ulama, ahli hikmah dalam hal ini. Nah, ini menunjukkan apa? Sikap paling sopan terhadap Allah ketika kita menghadap kepadanya adalah sikap seperti itu. Jadi kalau kita ketemu dipanggil oleh bos, lalu kita datang, bosnya berdiri, kita pun berdiri, gimana sikap kita ketika datang dengan sikap yang hormat kepada bos kita? Kurang lebih seperti itu. Maka kita memulai sholat berdiri dengan tenang, menghadap kiblat, jangan bergerak macam-macam, tengok kiri kanan, itu tidak sopan. Tangan pun taruh dengan diam, kaki diam, merunduk sedikit. Itu adalah adab tertinggi ketika kita berada di hadapan orang atau pihak yang dihormati, apalagi dalam hal ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sholat dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Saya menemukan dalam salah satu kitab apa hikmahnya takbir. Yang pertama, i'dhaman li jalalillahi ta'ala, mengagungkan Allah. Ya pasti dari si kalimatnya saya Allahu Akbar, maka hati harus diisi dengan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menambahkan lagi, ittiba'an li Rasulillah sallallahu, mengikuti cara Rasul. Nah, kalau mengikuti cara Rasul itu kita tidak bisa diungkap hikmahnya, filsafatnya. Itu cukup kita taat kepada apa yang Rasulullah SAW. Tapi selain itu juga menunjukkan isyaratun ila tauhid, isyarat bahwa hanya Allah yang kita hormati, paling hormat dengan mengangkat tangan itu. Maka isyaratun ila tauhid. Ada makna istilam wan qiyad, menandakan bahwa kita dengan angkat tangan adalah menunjukkan kepasrahan, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengangkatkan tangan. Ditambah lagi ada yang mengatakan ini menunjukkan saya melepaskan segala urusan keduniaan karena semata-mata sedang menghadap Allah. Tujuan utama saat itu tidak ada yang lain kecuali Allah, maka diangkatkanlah tangan ini. Itu adalah hikmah mengangkat tangan ketika sholat. Baik terhormat, kenapa ini saya uraikan? Sebab mudah-mudahan dengan menghayati itu, maka menghasilkan kita kekhusyuan kepada Allah, menghasilkan makna dari ibadat sholat bagi kita masing-masing. Lalu kalau sudah demikian, masa kita masih berani untuk maksiat juga? Padahal setiap saat paling tidak 5 kali salam menghadap kepada Allah. Tidak malu.
habis berbuat maksiat ketemu Allah lagi, yang mengatakan, saya menghadapmu ya Allah, Kau Maha Kuasa, saya lepaskan segala kepentingan dunia di hadapanmu dengan tanda angkat tangan ini ke hadirat Allah, kok masih melakukan juga? Berarti dia mengkhianati dirinya sendiri. Dari perbuatan yang dilakukan ternyata tidak berbekas apa-apa, mengkhianati dirinya sendiri. Orang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Lalu sudah terhormat, dalam posisi berdiri diisi dengan apa? Diisi dengan qiraat. Ada dua qiraat. Qiraat pokok adalah Al-Fatihah. Qiraat tambahannya adalah surat-surat yang lain. Saudara, tidak sembarang bacaan ini. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Bapak baca itu yang diucapkan oleh Rasulullah dahulu ketika beliau menerima dari Allah wahyu. Lalu oleh tuan-tuan nyonya diucapkan kalimat itu. Dan surat Al-Fatihah kata para mufassir adalah menghimpun seluruh makna secara garis besar yang ada dalam Al-Quran. Maka ada mengatakan indeks Al-Quran ada surat Al-Fatihah. Mungkin ini sudah dikaji oleh para mufassir, para ahli tafsir, ustadz tafsir di sini. Saya kira tidak usah diperpanjang. Sudah terhormat, kalau kita sudah berdiri seperti itu menghadap Allah, ada kata-kata tawajuh dalam doa iftitah, semata-mata kita hanya menghadap Allah. Lalu diri kita, ruhani kita diisi dengan energi keimanan yang ada pada kalimat demi kalimat di surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Jika Tuhan menghayati itu, maka ruhani kita diisi oleh energi keimanan. Jika energi sudah penuh lantaran diisi dengan kebaikan-kebaikan tadi, termasuk ucapan-ucapan ayat Al-Quran, maka dorongannya adalah kita ingin menunduk kepada Allah. Sebetulnya sudah terhormat, ruku itu bukan dipaksa, tapi ruku itu adalah datang sendirinya. Keinginan yang datang dari dalam, ketika diri kita sudah diisi secara penuh, rasa kesadaran kita menghadap Allah, rasa berada di depan Allah, rasa berharap terhadap kebaikan Allah, rasa permohonan kasih Allah, ketika itu merunduk sendiri. Mohon maaf Bapak, kalau Bapak ketemu teman, ibu-ibu ketemu teman yang kita hormat kepadanya, Bapak menunduk itu disuruh apa enggak? Mengucapkan salam sambil nundukkan kepala, ada yang nyuruh enggak? Enggak ada yang nyuruh Pak. Itu didorong oleh kesadaran sendiri. Sebaliknya Bapak ketemu orang yang kita benci, lalu kita tidak nunduk, bahkan menengadahkan muka kita karena kesalnya sama orang itu. Ada yang nyuruh enggak? Enggak Pak. Itu datang dari dorongan batin masing-masing. Oleh karena itu ruku sebetulnya datang dari dorongan hati nurani kita, batin kita. Ketika batin kita sudah diisi oleh makrifat kepada Allah, sudah diisi oleh takzim sepenuhnya kepada Allah SWT, maka rukulah dia. Jadi tubuh kita ruku didorong oleh kesadaran hati bahwa kita takzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam ruku itu, dalam syariat Islam diisi, setelah dimulai dengan takbir, diisi dengan tasbih. Kalau Bapak Ibu mempelajari riwayat-riwayat tentang tasbih ruku, Bapak akan menemukan banyak jenis tasbih itu, yang menunjukkan bahwa kemahasucian Allah diungkapkan dalam kata-kata Subhana Rabbiyal Azim, diungkapkan dalam kata Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, dan lain-lain tasbih memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan itu cocok banget dengan posisi tubuh kita yang menunduk. Kita menunduk kehadirat Allah, badan, lisan mengucapkan kata-kata sanjungan, itu cocok banget itu. Jadi kalau itu sudah connect, sudah sejalan antara tubuh kita yang nunduk dengan ucapan lisan kita yang didorong oleh hati mengagungkan Allah, maka disitulah akan ketemu fadilah ruku.
ruku kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, itulah sikap ruku di dalam sholat kita, antara badan, lisan, dan hati. Maka hasil ruku kita dibimbing oleh ajaran Islam, ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memuji kepadanya. Kita habis memuji dengan tasbih itu. Dengan ruku itu kita telah mengucapkan Subhana rabbil azim wa bihamdi, Subhanakallahumma rabbana bihamdik, dan seterusnya. Maka saudara terhormat, itulah hasil perkembangan jiwa seseorang sejak berdiri lalu ruku. Saudara, setelah ruku ada i'tidal memang, tapi i'tidal itu saudara terhormat, kata para sebagian ulama, hakikatnya dari si hikmah itu adalah transit saja sebelum sujud. Sebab di Al-Quran perintah itu ruku dan sujud itu sebagai bagian pokok dari sholat. Tapi kalau ruku terus sujud, tidak ada pembatas antara ruku dan sujud, maka dibatasi oleh i'tidal. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, i'tidal itu merupakan rukun yang wajib tumakninah juga. Bahkan di situ di i'tidal itu ada dititipkan tambahan doa khusus di akhir sholat yang telah Bapak tunaikan barusan, doa qunut. Tidak di awal i'tidal, tapi di akhir i'tidal, sebab sifatnya doa tambahan. Begitu Rasul memberi contoh ketika beliau membaca doa qunut pada zaman beliau. Nah, saudara terhormat, jadi dari ruku itu sesungguhnya ke sujud, akan tetapi mesti ada pemisah. Pemisahnya adalah i'tidal. I'tidal tetap mengharuskan tumakninah. Saudara terhormat, apa yang kita jumpai dalam sujud? Sujud definisinya al-khudu' wa tazallul, yaitu merendahkan diri, bahkan menghinakan diri sendiri di hadapan yang mulia, yang maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ungkapkan kemarin dalam khutbah beberapa hal berkaitan ruku, yang berkaitan dengan sujud. Yang pertama, posisi sujud adalah posisi terdekat antara Allah dengan kita, hamba-Nya yang bersujud. Begitu kata Kanjeng Nabi, aqrabu ma yakunul abd minallah ayyakuna sajidan. Terdekat posisi Allah dengan hambanya ketika si hamba itu sujud. Yang kedua, keutamaan sujud adalah menyindir dan langsung menyakitkan hati setan. Karena setan itu adalah dengki kepada umat manusia, sementara mereka sesungguhnya menyesal. Ya, maaf, bukan mereka, kalau intinya adalah iblis biangnya, tapi juga diteruskan oleh para setan. Karena ada sabda Kanjeng Nabi, itazalus syaitan yabki, setan-setan menangis ketika anak Adam itu bersujud. Sujud menunjukkan sikap yang sangat agung seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membuat setan iri terhadap nilai dari sujud itu sendiri. Yang ketiga, jika sujud itu rutin kita lakukan, kana daiman qariban mir rabbih, maka kita akan jadi orang yang selalu dekat dengan Allah. Nah, sampai di sini saya komentari sedikit. Kalau kita sering sujud kepada Allah dengan sujud yang benar, masih tega nggak kita melakukan perbuatan keji dan munkar? Saya kira orang yang berakal tidak mungkin lagi melakukan, apalagi sudah merasa dekat dengan Allah. Kemudian dalam berkaitan dengan sujud juga Rasulullah bersabda, raf'ullah biha darajah wa hatta anhu biha sayyi'ah. Allah hapuskan dosa dan Allah tinggikan derajat setiap hamba Allah itu bersujud. Maka ada seorang sahabat Rasulullah yang bercita-cita ingin masuk surga dengan derajat yang tinggi, maka Rasul menasihati, fa'inni ala nafsik bikasrati sujud. Tolong kalau begitu aku kabulkan permohonanmu, tapi kamu harus harus ikut juga berusaha. Apa usahanya? Kasratus sujud, perbanyak sujud.
Nah, ini yang kemarin saya singgung dalam khutbah. Sebetulnya yang saya singgung itu saya ingat kepada almarhum Dr. Andes, doktor mungkin ya, Ridwan Ibrahim Lubis. Saya kira Bapak pasti kenal karena bosnya Islamik ya. Nah, dulu saya sering mencetak buku-buku beliau, bukan buku lah, leaflet ya. Kalau ada Tahari Lailatul Qadar di Al-Istighna, itu selalu ada buklet kecil. Kami yang cetak dulu itu. Tahun berapa ya? Lupa saya. Tahun 90-an apa. Nah, itu di situ beliau sering kutip doa-doa As-Sajjad itu. Ada seorang sebetulnya itu Ali bin Abdullah bin Abbas. Itu disujudi sebagai, dijuluki As-Sajjad, orang yang paling banyak sujud, orang soleh yang paling banyak sujud. Bahkan ada riwayat mengatakan dia sering sehari semalam 1000 kali sujud. Maka orang menyebutnya As-Sajjad. Doa-doanya dikutip oleh Ustadz Ridwan Lubis. Ya, saya sering mencetakkan buku beliau dan dibacakan ungkapan doa itu biasanya dalam Tahlilatul Qadar Al-Istighna. Maka saya teringat ke beliau dan memang ada referensinya. Tapi selain itu saya mengutip Imam Ahmad bin Hambal yang kata putranya sehari semalam beliau sholatnya 300 rakaat. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak, kepada saudara-saudara kita yang mengatakan tidak boleh lebih sholat malam gitu ya. Bahkan ada yang mencela lebih dari situ itu adalah melebihi Rasulullah. Maaf, kira-kira Imam Ahmad tidak ngerti tentang itu. Beliau beri contoh sujudnya 300 rakaat sehari semalam itu. Itu kesaksian putranya sendiri. Jadi memperbanyak sujud itu anjuran Rasulullah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Nah, baru saya katakan ketika beliau sudah usia uzur, sudah 70 tahun, ditambah uzur karena beliau itu berselisih dengan khalifah. Kalau tidak salah khalifahnya penganut Mu'tazilah, beliaunya ahli sunnah wal jamaah. Berbeda pandangan, masuk penjara. Di penjara dicambuk beberapa kali, sakit. Nah, sejak itu beliau menurunkan dari 300 rakaat setiap hari dan malamnya, diturunkan separuhnya menjadi 150 rakaat saja setiap hari dan malam, lalu wafat beliau. Pada hormat, itu adalah kisah orang yang senang bersujud, nikmat bersujud, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa keutamaan ibadat sujud. Jadi semoga hormat, alhamdulillah kita masih beri sehat walafiat, kita masih dapat menjalani solat-solat itu selain yang fardu tentunya, juga kita tambah dengan solat sunnah. Silahkan sebanyak apa tuan-tuan mau. Barangkali yang jadi perdebatan ahli fikih adalah nama solatnya saja. Solat yang sebanyak itu solat apa? Paling itu pertanyaannya. Sudah terhormat, kalau kita sudah tidak punya namanya, solat itu bisa kita sebut solat mutlak. Dan itu dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau solat. Dilihat oleh temannya, tuan, solat apa nih? Solat tuan ini banyak sekali, genap apa ganjil? Apa jawab beliau? Aku tidak ngitung, yang ngitung Allah. Saya cuma solat. Lalu ditanya, kok begitu? Iya, katakan yang Rasul, barang siapa yang sujud 1 kali, maka dia akan diangkatkan derajatnya 1 dan dihapuskan 1 kesalahan. Maka aku perbanyak sujud. Dan sujud itu adanya di solat. Maka solat sunnah itulah yang menjadi dalil solat mutlak, tidak ada batasan. Dan itu diamalkan oleh para ahli ibadah ya. Nah, jadi sobat hormat, inilah keutamaan ada sujud. Dan sujud itu akan membawa kepada kesadaran kita, diri kita sungguh sedang tunduk patuh kepada Allah sepenuhnya. Lalu para ulama bertanya, kenapa dalam sholat itu sujudnya 2 kali, pada ruku sekali setiap rakaat? Tikrarus sujud li'annahu ablagha fit tawadhu. Kata para ulama, kenapa sujud 2 kali di dalam sholat, sementara rukun yang lain sekali-sekali saja? Cuman sujud, kecuali sholat khusuf dan khusuf ya. Sholat yang biasa ruku sekali,
sujud kok 2 kali, Fatihah sekali. Ya, itu rukun-rukun sholat. Cuman sujud yang 2 kali. Maka ada yang mengatakan pertama, li'annahu ablagha fit tawadhu, ini menunjukkan adalah ketawaduan dalam sujud itu sungguh-sungguh puncak kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, isyaratun ila anna khalqun anna khuliqa minal ard wa sayaudu ilaiha. Ada isyarat lagi katanya, Pak, bahwa dengan sujud itu kita mencium bumi. Ciuman pertama menunjukkan kita diciptakan dari tanah, dan sujud yang kedua menunjukkan kita pasti kembali kepada tanah, pasti akan mati ditanam ke dalam tanah. Itu salah satu isyarat sujud 2 kali. Tapi ada yang mengatakan lagi, sujud pertama adalah tawadhu kepada Allah, sungguh-sungguh menyerahkan diri dan rendah hati di hadapan Allah. Sujud kedua menunjukkan syukur atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu sujud yang kedua berbagai. Tapi yang jelas di dalam sholat itu ada 2 kali sujud. Rukun sholat, sujud sebagai rukun sholat 2 kali setiap rakaat. Padahal rukun-rukun yang lainnya cuma sekali. Saudara terhormat, akhirnya sikap keempat di dalam sholat adalah duduk julus. Julus nihayatul khidmah, kata para ulama. Duduk itu adalah ujung dari sikap khidmat kita kepada Allah. Kalau Bapak ketemu orang, mau nasihatin orang nih, sebut saja orang itu agak bandel. Apa kata kita? Sini, duduk kamu. Betul enggak? Baru duduklah dia. Setelah duduk baru dinasihatin. Akhirnya iya. Itu kebiasaan kita saja begitu. Jadi isyarat duduk itu nihayatul khidmah, ujung dari khidmat kita kepada Allah. Dan tahiyat akhir sebagai sujud, sebagai rukun terakhir, memang sebelum ditutup sholat itu dengan salam. Bahkan saya sering menyebutnya, mudah-mudahan Allah memaafkan kalau saya keliru, ibarat wawancara itu closing statementnya. Setelah dari awal menunjukkan penghormatan kita kepada Allah, sanjungan, doa dan sebagainya, sebelum tutup maka duduk bersimpuh dengan kalimat-kalimat yang betul-betul sakral. Yang pertama, disanjungnya Allah dengan kata-kata tahiyat. Duduk tidak bergerak apa-apa, diam, menunjukkan bahwa kita adalah ada di depan Allah, menunjukkan kita takut atas murkanya, menunjukkan bahwa kita harap kasih sayangnya. Segala rasa ada pada saat tahiyat itu. Maksud saya rasa yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah terhormat, ketika itu diucapkan, pertama adalah sanjungan kepada Allah yang disebut dengan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Imam lain ada yang agak pendek, at-tahiyyatu lillah wassalawatut thayyibat. Wassalatul thayyibat, ya, tidak ada barakat. Tidak apa-apa, itu ada riwayat Ibnu Abbas, ada riwayat Ibnu Mas'ud. Beda dikit, tidak apa-apa. Dalam fikih itu dibahas tentang mana yang wajib dan mana yang sunnah dari kata-kata itu. Tapi itu adalah kalimat hormat, sanjungan kepada Allah. Itu adalah tahiyat, diucapkan sebelum kita selesai sholat, dalam posisi duduk bersimpuh sebagai hamba di hadapan Tuhannya. Tentu di hadapan Tuhannya tanda kutip, karena Allah bukan tempatnya. Sudah terhormat, setelah itu baru ikrar utama tasyahud, syahadat. Setelah memuji Allah, tasyahud, sebab paten kita ini orang Islam. Kalau Bapak baca beberapa kitab, itu baca syahadat ketika itu hukumnya wajib. Bagi setiap orang muslim wajib membaca syahadat, yaitu ketika sholat. Bagi non muslim wajib ketika masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kita sudah Islam dari awal, maka kewajiban baca syahadat ketika sholat tahiyat akhir, hukumnya wajib.
Lalu sebutan kepada Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan sebutan kepada Allah. Maka kalau menyebut Allah, menyebut Rasulullah, muncullah kewajiban sholawat. Itulah sudah terhormat closing statement kita, closing doa kita kepada Allah dalam bentuk kata-kata sambil duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah terhormat, terakhir yang menarik, kalau sudah sampai di situ memang Rasul pernah memberikan saran, ya, falyatahayyar minad doa masya'a, kata Rasulullah. Kamu ingin doa apa? Boleh itu saat itu. Sebelum salam silahkan kamu doa apa. Falyatahayyar minad doa. Kamu boleh milih doa. Maka doanya macam-macam. Tapi para ulama menyimpulkan jika sebagai imam jangan banyak-banyak doa di situ. Karena mungkin makmum sudah ingin buru-buru selesai kalau imam. Tapi kalau tuan sholat sendiri, silahkan mau berapa permohonan kepada Allah sebelum salam sebagai penutup. Sudah terhormat, akhirnya diucapkanlah salam. Cukup menarik salam ini, saudara. Ini salam rukun terakhir. Tidak sah kalau bapak sholat tidak mengucapkan salam. Tapi salam itu bukan diucapkan kehadirat Allah. Kalau tadi dari Allahu Akbar sampai sholawat itu kepada Allah, kalimat itu diucapkannya kehadirat Allah. Tetapi yang terakhir salam bukan untuk Allah, untuk sesama manusia. Saudara, saya kira kalau kita menyadari ini, Tuan Nyonya mengucapkan salam ke sebelah kanan. Siapa sih yang diucapi salam oleh kita? Salam sejahtera buat Anda sekalian, demikian juga rahmat dan keberkahannya. Nengoklah ke kanan, sunnah memang nengok ke kanan itu. Tapi ucapan salamnya itu rukun. Lalu ucapkan lagi salam ke kiri. Meratalah semua makhluk ini oleh kita diucapi salam. Jadi saya berpikir, kalau kita berbuat maksiat berkaitan dengan kejahatan terhadap sesama makhluk Allah, bertentangan dengan ucapan salam itu, kok masih mencuri juga? Kan punya orang itu, kok diambil? Apalagi mohon maaf, kalau korupsi yang diambil itu milik satu negara. Tidak berguna ucapan salam itu, seolah-olah kalau kamu mengucapkan salam tapi zolim juga. Salam itu kebalikan dari zolim. Jadi itu kontradiksi itu, seperti madu dan racun itu. Racun zolim itu, salam itu madu, obat. Jadi kalau tuan-tuan sudah mengucapkan salam ke kanan kita, sudah merata, sudah. Mana mungkin kita berani zolim orang mengucapkan salam kok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara, rukun sholat terakhir itu salam. Sudah terhormat, sudah cukup waktunya, ya, sudah melewati jam 6. Terhormat, gini. Kenapa ini saya ungkap dalam kajian akidah akhlak? Yang kita lakukan dalam sholat tidak mungkin lakukan kalau tidak punya akidah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saum imanan wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Demikian juga sholat, tidak sholat kalau tidak beriman kepada Allah. Ketika tuan-tuan mengucapkan usolli fardhu subhi, di ujungnya lillahi ta'ala, kalimatnya Allahu Akbar dalam takbir. Ada kata-kata inni wajhatu wajhi alladzi fataras sama. Seluruhnya itu tanda kita beriman kepada Allah. Tapi dipertanyakan hasilnya. Hasil dari perbuatan semua, dari iman ke syariat, ke ibadat, harus menghasilkan akhlak mulia. Maka sudah terhormat, kenapa kalau kita masih kita menjumpai orang-orang rajin sholat tapi akhlaknya buruk? Maka dipertanyakan sholatnya. Bukan tidak usah sholat, seperti Rasul tadi jawab, teruskan, tapi sholatnya dibenahi supaya bisa menghentikan perbuatan keji dan mungkar itu. Salah satunya, pahami makna sholat itu apa sebenarnya. Apa cuman gerak-gerik tubuh begitu saja, atau cuman ucap-ucap begitu saja, ataukah harus masuk ke dalam hati lalu menegur diri sendiri, mengarahkan kepribadian kita sendiri menjadi pribadi yang mulia, akhlak yang mulia.
Wajib seperti itu. Itulah saudara terhormat. Maka sholat bisa jadi solusi asal sholat itu oleh kita dipahami betul-betul, dihayati betul-betul. Jadi secara keseluruhan dari mulai takbir sampai salam adalah ibadat kita, lisan, hati dan badan yang harus menghasilkan perbuatan dan kepribadian kita yang mulia, akhlak yang mulia. Bapak yang terhormat, kira-kira itulah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya agak fokus dalam masalah sholat, padahal bulan Ramadan biasanya masalah saum. Insya Allah saum pun sudah banyak orang membahasnya. Sebetulnya sholat juga sudah banyak, tapi saya teringat kita berada di bulan Ramadan yang sedang digiatkan dua jenis ibadat yang luar biasa, yaitu saum. Saum itu tidak berbuat, artinya tidak makan, tapi yang kesatunya lagi sholat. Sholat itu berbuat. Yang satu imsak, menahan diri untuk tidak berbuat. Yang satu lagi justru disuruh berbuat, yaitu berbuat, menegakkan sholat tadi. Lalu dalam Ramadan disempurnakan oleh Allah. Ini sudah siap-siap oleh ibadat harta, yaitu zakat. Jadi di bulan Ramadan ini lengkaplah sudah sholat ibadat badan, saum ibadat badan, ditambah zakat ibadah harta. Seluruhnya berangkat dari keimanan kita kepada Allah dan hasilnya akan menghasilkan akhlak yang mulia. Hubungannya kita dengan Allah, hubungannya dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, salat kita, saum kita dan amal ibadah yang lainnya. Baik, hormat, apakah perlu ada tanya jawab? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai terkait dengan ulasan apa hikmah ya dari gerakan sujud sholat Ya. Jadi memang perlu kita pahami dan mudah-mudahan memberikan efek yang luar biasa buat ke akhlak kita. Yang kami tanyakan adalah terkait dengan orang-orang soleh tadi yang disebutkan Pak Kiai. Ya. Beliau melakukan sholat yang luar biasa hingga 1000 rakaat ya. Semalam ataupun 300. Mungkin kita tidak bisa menyamin tapi paling tidak terkait dengan hal yang sama tadi adalah dinamakan sholat mutlak yang mungkin sering kita dengar sholat mutlak. Mungkin kaitan dengan sholat mutlak adalah pertanyaan bagaimana niat untuk sholat mutlak ini. Apakah dibatasi kalau misalnya kita sholat 2 rakaat dan rakaat ini atau bagaimana langsung? Bagaimana niat terkait dengan sholat mutlak? Terima kasih. Ya, baik. Jadi sholat mutlak itu sesuai dengan namanya mutlak ya. Pertama, tidak terikat oleh waktu, kecuali jangan di waktu yang dilarang. Kedua, tidak terikat oleh jumlah rakaat. Jadi itulah maka disebut mutlak. Yang terikat oleh waktu dan jumlah itu disebut jenisnya muqayyad. Salat sunnah muqayyad, ada ketentuannya. Tapi mutlak tidak ada ketentuan yang mengikat. Lalu bagaimana teknis pelaksanaannya? Nah, kita bebas sholat. Kita bisa sholat. Niatnya cukup usolli sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah saja karena Allah. Lalu Bapak sholat. Kalau Bapak mau 1 rakaat juga boleh. 1 rakaat lalu tahiyat selesai, bisa. Atau Bapak terusin 2 rakaat. Salam boleh. Setelah itu mau nambah lagi silahkan seperti itu sebagainya. Jadi sholat karena tidak terikat oleh ketentuan jumlah, dari mulai 1 rakaat, bahkan para ulama 1 sampai 1000 rakaat boleh gitu ya, ada kata-kata 1000 rakaat pun boleh kalau sholat mutlak. Nah, 1 rakaat juga boleh, 2 rakaat boleh, ganjil boleh, genap boleh, karena memang sejak niat tidak disebutkan berapa-berapa. Jadi cuma dalam hati niat sholat sunnah saja karena Allah, sudah begitu. Pakai taqarruban ila Allah boleh, tapi niat sholat sunnah saja, begitu ya. Nah, ada lagi kemungkinan lain. Ini yang kadang-kadang tidak bermaksud sholat sunnah mutlak, tapi jadi sholat sunnah mutlak. Bapak datang ke masjid, sudah azan, maksud Bapak mau sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Tapi Bapak baru satu rakaat udah qomat, bukan 1 rakaat ya, bukan 1 rakaat pun belum selesai,
masih Fatihah, sudah qomat. Bapak boleh mengalihkan niat jadi sholat sunnah mutlak. Caranya dalam hati saya sholat mutlak, lalu 1 rakaat selesaikan supaya ikut berjamaah. Kalau diselesaikan 2 rakaat ketinggalan, maka itu pengalihan dari sholat sunnah lain ke sholat sunnah mutlak. Jadi salah satu manfaat dari sholat sunnah mutlak itu tidak sia-sia walaupun cuma 1 rakaat ya. Jadi jangan panik. Waduh, saya baru alhamdulillah ini sudah qomat, bingung. Gak usah bingung. Teruskan. Tentu tidak usah pakai bacaan-bacaan sunnah supaya ringkas. 1 rakaat selesai lalu ikut berjamaah bersama-sama. Itu bisa termasuk jenis sholat sunnah juga. Jadi sholat mutlak itu tadi bisa berubah juga pada saat pelaksanaannya kalau memang mau ditutup dengan salam. Karena sholatnya adalah tidak terikat oleh berapa rakaat yang akan ditunaikan. Begitu. Ya. Ya. Kaitannya dengan sholat ya, pengalihan tadi mesti niatnya dialihkan dalam hati ya. Dialihkan ya. Maksudnya kan tadi asalnya niat qobliyah misalnya. Tapi tiba-tiba jadi dalam hati saja bahwa saya niat sholat mutlak. Cukup 1 rakaat salam. 1 rakaat tahiyat akhir salam. Karena prakteknya mungkin dari jamaah ya, keterbatasan dengan keilmuan, karena merasa bahwa ini belum selesai 1 rakaat, akhirnya itu jadi langsung diputus saja. Ini nggak jadi sholat mutlak. Iya, ya, padahal sholat itu tidak boleh sembarangan memutus sebetulnya ya. Sholat itu ada larangan putus tanpa alasan gitu ya. Kecuali alasan daruratnya. Bahkan Bapak mungkin pernah dengar sedang sholat tiba-tiba ada ular mau ke situ. Gimana nih, biarkan saja dia mau matok mau apa juga. Nah ternyata boleh ambil tongkat pukul. Lalu setelah itu sholatnya tidak batal, teruskan saja. Nah itu menunjukkan kemudahan ilmu ya. Nah jadi berarti kondisi-kondisi seperti itu bisa kita cari solusinya, jalan keluarnya tetap tidak membazirkan, tidak membuang begitu aja sholat yang sudah dilakukan. Jadi salah satunya jika 1 rakaat itu sudah keburu qomat, maka bertutup dengan salam lalu niatnya sebagai sholat sunnah mutlak, tapi untuk sholat sunnah saja ya. Saya kira begitu, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus biasa. Ini kan ceritanya sholat dengan akhlak ya. Iya, insyaallah. Jadi ada kasus di kantor misalnya nih, yang kebetulan karyawannya perempuan ya. Itu karyawannya perempuan. Biasa kan perempuan agak jutek, ya kan. Jadi ada statement yang sedikit menyakiti hati yang laki-laki nih. Nah itu disampaikan ketika dia sudah sakit hati, disampaikan percuma kamu sholat, percuma kamu nunggang-nungging sholat gitu. Nah, kira-kira ini yang statement begini untuk seperti apa sikap kita membenarkannya. Jadi sampai pernyataan itu kan membuat orang lain ya, memang yang sholat juga gitu, yang si ceweknya sholat juga, tapi karena akhlaknya atau gimana ada statement yang menyakiti yang lain itu bilang percuma kamu nunggang-nungging sholat. Nah kira-kira yang ini seperti apa, nanti penjelasannya bagaimana Ustaz? Iya. Kedua, kira-kira ketika hayya 'alas sholat mungkin kita lebih mudah ya tadi, lebih mudah ketimbang misalnya kenapa ketika hayya 'alas zakah itu agak susah ya? Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kata-kata percuma kamu sholat ya. Kalau kata-kata percuma kamu sholat itu untuk menafikan ibadat sholat sendiri, tentu saja itu tidak boleh. Berarti kan seolah-olah sholat menjadi tidak perlu bagi orang yang kelakuannya buruk. Kalau sampai dalam hatinya sholat menjadi tidak perlu bagi orang yang berbuat buruk, saya kira itu, maaf ya, kata-kata itu kalau tujuannya seperti itu berdosa, tidak boleh mengatakan begitu. Tapi kalau itu adalah bahasa, karena bahasa itu kan bisa fleksibel ya, bahasa itu bisa bahasa kalimat asli, bisa kalimat kinayah saja.
hanya teguran kepada orang supaya dia itu sholat tetap sholat tapi kelakuan jadi baik gitu. Itu harusnya kan begitu, seperti jawaban Rasul tadi itu ya. Sholat tetap sholat tapi sholat harus berfungsi memperbaiki akhlak seseorang gitu ya. Jadi kata-kata percuma itu kalau sekedar menghardik, tidak bermaksud untuk menafikan perlunya sholat, itu kata-kata seperti itu masih dimaafkan. Karena kata-kata itu sering bahasanya itu apa ya, tidak hitam putih gitu ya dalam bahasa itu. Jadi tergantung hati orang ketika mengatakannya. Kalau dalam hatinya mengatakan memang sholat tidak perlu bagi orang seperti itu, maka dia telah berbuat salah dalam hal ini ya. Kalau dia mengerti, berdosa. Kalau belum mengerti, mudah-mudahan dia dimaafkan. Kalau belum mengerti, kata-kata seperti itu ya. Nah, jadi tidak, karena sholat menjadi kewajiban pokok. Jadi kita tiru kata-kata Rasulullah. Kamu kan sholat, masa sih kamu? Nah itu saya kira lebih bagus daripada kamu kan sholat, masa kelakuannya seperti itu. Jangan bilang percuma kamu sholat, gak usah sholat kamu kalau nah gitu ya. Jadi tidak ada yang percuma dalam sholat itu ya, karena andai kata belum baik pun itu PR selanjutnya diperbaiki. Jadi tidak ada yang harus dianggap oleh kita percuma, karena Allah lah yang menilai sesuatu itu ya. Saya kira itu yang pertama ya. Jadi jangan dalam hati kata-kata itu menunjukkan tidak perlu, betul-betul tidak perlu sholat orang yang seperti itu. Bukan demikian. Jadi sholat tetap perlu bagi setiap orang muslim ya. Jadi apakah dia orang muslim yang soleh, orang muslim yang belum soleh, orang muslim yang jahat, sholat telah wajib kepada mereka. Tetap hukumnya wajib kepada mereka. Tidak ada kata-kata tidak perlu atau percuma gitu ya. Tinggal kualitas nanti yang harus ditingkatkan. Yang kedua tentang hayya 'ala zakah. Nah, disinilah maka saya kemarin di medsos itu, di grup itu saya men-share tentang sedekah di bulan Ramadan ya. Jadi keutamaan sedekah ya. Pada dasarnya sih di bulan Ramadan semua ibadat dilipat gandakan pahalanya. Nah, kita fokus satu kepada ibadat harta, yaitu sedekah. Nah, sedekah itu satu manfaatnya ya Pak. Pertama, sedekah itu adalah bukti kita bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima. Harta yang kita terima datang dari Allah. Kalau betul-betul mau bersyukur, kita harus siap memberikannya sesuai dengan perintah Allah yang menyuruhnya. Jadi orang yang tidak mau zakat, orang itu belum bersyukur. Satu, padahal syukur itu perlu. Kedua, tentu tidak memberikan itu karena ada unsur bakhil dalam hatinya. Bakhil itu ya ingin, ada unsur egois, ada ingin tetap dikuasai oleh dirinya, ada ingin makin banyak hartanya, tidak peduli orang lain. Orang mah butuh, tidak butuh urusan orang lain. Yang butuh cuman saya. Nah, itulah yang membuat dia tidak mau zakat. Jadi ada unsur egois, ingin mewah, ingin senang sendiri, peduli amat dengan orang lain yang susah. Nah, ini berarti si karakter buruk. Nah, dengan kalau kita mampu infak sedekah, kita akan mampu membuang sifat buruk itu. Jadi membuang sifat bakhil, egois itu akan dikikis, dihilangkan, menjadi apa? Menjadi kasih sayang terhadap orang lain. Yang mungkin paling mendasar adalah, mohon maaf, memang ukuran iman, Pak. Ukuran iman. Karena harta itu kan suatu kekayaan kita di dunia. Sementara Allah menyiapkan pahala di akhirat. Ini cuma orang beriman yang bisa menyadari ini, Pak. Yang bisa menindaklanjuti ini hanya orang beriman. Apa? Lepas harta dunia akan dapat nikmat akhirat. Hanya orang beriman yang siap untuk itu. Maka kalau ketika kita masih berat untuk memberikan kepada orang lain, pada itu kewajiban, pada Allah menyiapkan pahala di akhirat, maka menunjukkan iman dia belum mantap gitu ya. Saya pernah beri contoh kalau tidak salah, kisah asbabun nuzulnya surat Al-Lail
wal laili idza yaghsha wan nahari idza taja wa ma khalaqaz dzakara wal untha. Saya sudah menyampaikan tidak salah di sini beberapa tahun yang lalu. Bagaimana orang yang oleh Rasul dirayu itu kurmamu yang ada di dekat rumah fakir miskin, tolonglah berikan kepadaku sebagai infak, nanti diganti di surga. Orang bakhil enggak. Kalau kurma lain silakan, aku sayang banget kurma itu. Nah, ketika ada orang yang siap, yang imannya sudah mantap, orang yang yang mendengar pembicaraan itu mengatakan, Rasulullah, andai kata itu punya saya, lalu saya berikan apa, saya akan dapat di surga nanti. Iya. Wah, siap. Maka dibelinya itu dengan harga yang sangat tinggi, dengan tukaran 40 pohon kurma yang bagus, cuma satu. Ya, ditukar, siap. Kenapa? Karena dia berharap untuk nanti dapat di surga. Dia mengorbankan 40 pohon kurma yang paling bagus hanya supaya diberikan hasilnya itu kepada fakir miskin yang ada dekat pohon kurma itu. Dasarnya iman kepada Allah, sebab akan diberikan, dijanjikan oleh Allah akan dapat balasan di surga. Nah, Bapak hormat, orang yang bakhil itu tidak begitu tergiur oleh pahala surga. Kalau tidak tergiur berarti kurang imannya itu. Yang maunya pokoknya puas di dunia. Kadar imannya seperti apa? Orang yang milih kesenangan di dunia, sementara di akhirat tidak tertarik apa-apa. Kadar imannya seperti apa? Nah, jadi yang hormat, yang sekarang susah untuk berzakat, kalau menurut saya itu kadar imannya masih sangat rendah. Ya, ulama terdahulu biarin habis harta itu, yang penting untuk kebaikan, sebab yang habis cuman harta dunia dan dia akan dibalas di akhirat nanti. Jadi ukurannya adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada janji-janji Allah, keimanan kepada surga dan neraka. Itu akan mendasari seseorang untuk mudah bersedekah, mudah berzakat. Jadi saya kira itu kendalanya. Jadi kendalanya ada pada, mohon maaf, barangkali tipis imannya ya. Imannya belum bagus, belum sempurna. Lalu masih ada unsur egois, ingin senang sendiri, tidak peduli orang lain dan sebagainya ya. Tapi insya Allah orang seperti itu tidak ada di sini. Orang baik semua di sini, alhamdulillah. Itu ya, karena gimana ya? Kebetulan ada ayat di Al-Qur'an kan, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, memang yang harus diinfakkan tuh harta mana sih? Kelebihan darimu. Jadi enggak sadis gitu, wah pokoknya hartamu berikan semua, enggak. Kita cukupin dulu rumah tangga kita, sebab wajib menafkahi anak istri. Ya, menafkahi yang wajib, ada lebih baru infak. Bahkan zakat itu kan hanya boleh kepada yang nisab, hanya diwajibkan kepada yang nisab. Kalau orang sudah nisab itu sudah berkecukupan, Pak. Sudah cukup, nggak bakal kekurangan kalau nisab itu. Ya, karena zakat itu sudah seadil-adilnya sebetulnya, ya. Nah, orang yang tidak sampai nisab kan nggak wajib zakat. Tapi Pak Ustadz, zakat fitrah kok kita, iya nisabnya rendah itu. Nisabnya cukup makan minum sekeluarga di hari lebaran. Nah, selebihnya wajib zakat fitrah dan jumlahnya kecil. Cuman 4 gini nih, 4 mud, 1 sok. Sedikit, tidak akan menghabiskan harta kita. Jadi suatu hormat, mungkin itu yang perlu disosialisasikan kepada semua orang yang beriman, kepada orang Islam ya. Nah, di Ramadan ini itu satu paket Pak, itu kita digembleng itu oleh saum, oleh sholat, oleh zakat itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, hasil Ramadan itu nanti tuan-tuan betul-betul jadi orang yang suci, Idul Fitri. Kalau lulus gemblengan itu, gemblengan saum, gemblengan salat, gemblengan ibadat harta. Saya kira begitu Pak Ustadz. Insya Allah lah, kalau di Villa Ilhami mah gak ada yang pelit, gak ada yang pelit mah di sana. Insya Allah seperti itu ya. Terima kasih, mungkin cukup sementara ya. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima amal ibadah kita, sholat kita, saum kita, dan ibadat-ibadat yang lainnya. Dan
kita memang kebetulan sedang iktikaf ya. Jadi iktikaf itu luar biasa, pahalanya besar. Itu adalah sunnah dari Nabi terdahulu. Dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada iktikaf. Ketika Nabi Ibrahim disuruh renovasi masjid, renovasi Ka'bah, maaf, ternyata perintahnya lit-ta'ifina wal-akifina warruka'is sujud. Bagi orang yang tawaf, iktikaf, dan juga ruku dan sujud. Berarti sejak Nabi Ibrahim sudah ada ibadah iktikaf itu. Dan alhamdulillah saya dengar Baitul Izzah ini cukup makmur dengan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberi sehat walafiat kita semua, memberi rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, memberikan suasana yang kondusif, suasana yang tenang, tentram, kemudian dimudahkan segala sesuatunya. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.